melalui berbagai platform media sosial serta meningkatkan jumlah kunjungan. Perlu kami laporkan kepada Ibu Kepala Bidang bahwa sasaran kegiatan BIMPEK Pemandu atau edukator museum ini adalah masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dalam bidang museum dengan pendidikan minimal SMA atau SMK. Peserta yang diundang adalah perwakilan dari museum-museum se-Kalimantan Timur sebanyak 55 orang dari masing-masing kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini karena ini ada hubungannya dengan museum, pemandu museum, sehingga IPMI yang diundang, IPMI yang bertanggung jawab juga. Bagaimanapun juga IPMI adalah salah satu organisasi non komersial ya, yang dihimpun ya, yang makanya diikat ya, bukan hanya pemandu museum aja, tapi karena IPMI itu luas ya, pemahamannya luas. Karena dalam IPMI itu adalah museum itu artinya tidak hanya tentang sejarah, ya, tentang pariwisata, tentang museum, tapi ya budaya, kemudian pendidikan, unsur pariwisata pun semua ada. Nah, sehingga yang bergabung di ini adalah dari semua pihak, baik itu dosen, guru, ya, kemudian umum, travel, dan lain sebagainya. Lain dengan mungkin himpunan prawisata Indonesia, ya, misalkan. Nah, saya juga termasuk anggota Prawisata Indonesia atau HP3, itu khusus ke pemanduan ya, kurir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tadi Ibu MC apa ya? Iya, kayaknya kurang pas deh nyebutin nama saya. Ya, kurang pas. Kenapa? Karena di situ titel saya, nama lengkap saya kurang gitu ya. Jadi perlu saya, bukan aku mau ngomong dulu. Oke. Jadi nama lengkap saya perlu diketahui, perlu dicatat, Prof. Ahmad Husseini Al-Alek SPD MPD. Karena pendek kan? Ya, Prof bukan berarti profesor, tapi profesi sebagai pemandu yang sok pede dan master profesor. Pasti di sana. Kalian nangkep? Kenapa? Bener ya? Maaf ya ibu-ibu ya, emang begitu ya. Saya juga kemarin minta sama Om Angga yang ganteng itu, minta tolong jadwal saya dipadatkan dong gitu kan, sesuai dengan perut saya. Ya karena kan di sana kan banyak yang itu anak-anak yang butuhkan aju, jadi kalau keluar kota itu paling 2 hari ya kan gitu. Saya nggak sempet, orang-orang mah keluar kota enak ya wisata, lah kalau saya kan mikir, kami nggak kerja. Ya tapi nggak apa-apa. Kabupaten Berau, saya mau menanyakan
tentang improvisasi, kemudian inovasi dan kreasi ketika kita memandu. Apakah itu tidak bertentangan dengan etika ketika kita memandukan? Jadi pemandu juga ada etikanya. Misalnya dalam hal penyampaian suatu informasi, apabila kita menyampaikan informasi yang salah, maka itu sebuah kejahatan gitu loh. Bagaimana itu Pak antara etika dan improvisasi yang kita lakukan Pak? Baik, ini satu-satu dulu ya. Kan pemandu museum itu kalau salah gitu, maksudnya dari kaki jadi kan. Nah, contohnya udah ada ya. Nah, baik, jadi dari Museum Berok ya, Kalvin, itu pertanyaan sangat bagus karena memang di museum pemandu museum itu harus improvis, ya begitulah. Dan juga padahal itu terkait dengan etika, ya kan? Padahal etika ini belum kita bahas seperti apa. Artinya ibu sudah tahu ya sebelum minarah kan gitu ya, sama dengan saya ya, setengah paranormal. Jadi gini Bu ya, boleh improv tapi harus sesuai dengan etika kepemanduan ya. Improv boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau improvnya itu salah ya, itu juga apa yang dikatakan itu kejahatan ya benar. Nggak boleh informasi itu salah. Tapi yang dimaksud improv di sini adalah ya bukan improv sejarah, tapi improv dalam penyampaian ya, misalkan kata-kata bukan sejarah gitu ya. Misalkan contoh ya, ini langsung contoh aja. Kenapa saya nggak berdiri? Ya saya capek lah duduk juga. Kesempatan saya dong dalam dalam berinteraksi saya duduk gitu ya kan. Maaf ya. Jadi contoh misalnya ya improv. Bapak Ibu bahwa museum ini ya diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin pada tahun 1974 tanggal 30 Maret tahun 1974, di mana museum ini, gedung ini dulunya itu digunakan sebagai kantor balai kota dan kantor kerajaan Belanda, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu masih dapat menyaksikan penjara yang dikenal dengan penjara bawah tanah. Nah, penjara ini memang ada 5 ruangan, masing-masing berukuran 3 x 6 meter, tinggi 165 cm. Dan yang sebelah sana itu adalah penjara yang khusus untuk perempuan, berukuran ya 6 x 9 meter, tingginya hanya 110 meter. Dan di sini ada penjara wanita dan penjara pria, atau kalau sekarang cowok kan nggak boleh kan bahasa itu kan ya. Jadi ada penjara wanita dan pria. Penjara bencongnya nggak ada Bu ya. Itu kan nggak keren ya namanya ya. Itu hanya improv untuk mereka tuh bersemangat. Itu contohnya kecil saja ya. Jelas ya seperti itu ya. Artinya improv tidak boleh merubah sejarahnya, tapi improv penambahan supaya mereka itu bisa menghangatkan suasana, mencairkan suasana, kemudian suasana itu pokoknya dibikin mereka itu enjoy, nyaman ya, dan ingin ikut, penasaran. Itulah yang dinamakan improv ya. Seperti saya ngobrol, seperti saya bicara seperti ini, ada improvnya enggak terus monoton tentang materi, ya ngantuk lah kan begitu kan. Tapi kalau ada improvnya kan ada ketawanya dan lain sebagainya gitu ya. Jelas apakah pertanyaan jawaban saya cukup atau tidak? Cukup Pak. Benar. Kalau nggak cukup, aku ada pilihan kedua gitu maksudnya. Udah pilihan satu aja cukup ya. Ya, makasih. Silakan. Mohon pendapat dan arahan nih dari Pak Beri. Saya pernah mendapatkan suatu pengalaman. Mungkin teman-teman yang lain juga mendapatkan pengalaman yang sama mungkin. Jadi bagaimana kita menyikapi jika ada pengunjung yang dia datangnya itu sebenarnya tidak barengan,
tetapi ada jeda waktu gitu ya, misalnya 30 menit sebelumnya. Nah sehingga untuk melayani dua kelompok ya wisatawan itu kita agak sedikit, karena kalau Rumah Cagar Budaya Dahor itu kan saya kebetulan sendiri Pak, jadi tidak ada teman-teman beberapa ya teman-teman yang memandunya itu hanya sendirian gitu Pak, sehingga begitu berbarengan datang dalam waktu kurang lebih 30 menit datang lagi kelompok lain, saya kadang-kadang merasa seperti ini Pak. Saya kadang-kadang bisa merasa seperti tidak maksimal di kedua pengunjung itu. Nah, kalau saya sementara sudah fokus kepada pengunjung yang pertama dan itu baru setengah jalan juga dalam penyampaian, kemudian tiba-tiba ada pengunjung kedua lagi. Nah, kalau saya fokus kepada yang pertama, nanti yang kedua seolah-olah seperti diabaikan. Tetapi kalau saya juga melayani kedua, yang pertama akhirnya tidak maksimal juga begitu Pak. Nah sehingga saya pada saat itu mencoba yang melayani keduanya walaupun sebenarnya tidak maksimal akhirnya. Nah menurut Bapak Erik itu seperti apa sebaiknya saya sebagai ya pengelola Rumah Dahor itu supaya kedua-duanya, kita ingin dua-duanya sebenarnya melayani, tapi kadang-kadang ada salah satu yang tidak bisa maksimal. Mohon arahannya. Terima kasih. Dari si Malakama ya. Tapi tetap ada jalan keluarnya. Yang pertama kita harus melayani yang pertama itu dulu, tapi sambil diinformasikan bahwa nanti kalau datang yang kedua tolong istirahat dulu, menunggu dulu, ya tunggu saya selesai karena Om tadi bilang nggak ada pemandu lain kan? Nah itu satu-satunya jalan ya. Tunggu saya dulu sampai selesai dulu, saya akan lebih percepat ya. Tapi tolong tunggu saya dulu, jangan masuk dulu karena memang perlu dipandu di sini. Ya kan? Nah, setelah saya selesai rombongan pertama, rombongan yang pertama itu bisa beristirahat dan saya akan membawa rombongan yang kedua dengan sekuat tenaga saya dan lain sebagainya. Utarakan aja gak apa-apa. Iyalah. Coba kalau setengah jam atau 1 jam memandu ngos-ngosan. Lah kalau dulu saya masih muda, sampai 10 kali masih kuat. Sekarang Bu ngos-ngosannya. Dan sudah nggak boleh lagi bawa yang rombongan-rombongan itu paling hanya menyambut tamu apa kalau ini wajib bawa tamu negara. Karena kepala museum sudah bilang harus meregenerasikan yang muda ya. Cuma sekarang yang muda udah pintar udah pergi ya kan, ikut lagi ya kan seperti itu, tapi udah resiko ini ya. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa harus kita tuh bijak ya. Kan kebijakan museum nggak masalah kan, kecuali kalau yang rombongan terakhir udah museum tutup. Nah itu harus tunggu ya, istirahat dulu ya, kira-kira cukup sampai museum itu masih buka, baru digabung ya kan. Nah digabung itu pun juga kita juga harus bisa bicara intonasi bagaimana kalau menghadapi 20 atau 30 atau bahkan 100 ya kan. Ya memang capek jadi pemandu itu karena intonasinya pun harus diatur. Kalau kita bawa 100 orang terus kita Bapak Ibu nggak nampol. Orang juga paling ngantuk, itu ngomong apa sih orang kan gitu kan. Tapi kalau bicara seperti Alex, semangat berapi-api menggebu, nah orang pasti nggak ngantuk, kebisikan seperti itu ya. Jadi apa yang tahap pertama itu harus menunggu satu persatu ya, tapi jelaskan ya, lihat waktunya udah mau tutup belum, cukup enggak untuk menunggu itu. Nah yang kedua, opsi kedua yaitu digabung ya, nunggu misalkan 30 menit sudah dulu yang pertama, yang digabung grup kedua baru kita masuk gitu. Terima kasih. Kalau nggak seperti itu pasti ada komplainan Om. Iya benar pasti ya, tapi kalau dijelaskan dulu, oh mereka oke, why not? Berarti Pak Buriansyah ganteng kan gitu kan? Lanjut. Selamat sore Pak Alek dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan dari Museum Kota Samarinda. Mohon izin Pak, bahwasannya kita semua tahu bahwa pengunjung itu karakternya kan berbeda-beda. Ada yang respect dan juga ada yang tidak respect. Yang saya maksud tidak respect di sini adalah ketika pemandu itu sedang menjelaskan dan ada beberapa pengunjung yang juga ikut mengobrol sehingga terjadinya tabrakan suara Pak.
Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah boleh seorang pemandu menegur pengunjungnya dan kalimat seperti apa yang sekiranya bisa berkenan untuk menegur pengunjung tersebut? Terima kasih. Apakah boleh seorang pemandu menegur pengunjungnya karena pengunjung itu mengobrol asik sendiri, nggak memperhatikan, kayak cuek itu kan ya sama kita ya kan, kita cuekin kan sakit hati ya. Iya, makanya untuk alhamdulillah di sini gak ada yang nyuakin aku ya. Semua respect, semua tanggung jawab, semua tanggap dan selalu memperhatikan diriku ya. Nah itu boleh saja, sah-sah aja seorang pemandu menegur pengunjungnya agar ya pelayanan si pemandu yang satunya itu bisa ya bagus ya, kemudian tamunya bisa respect, dia memperhatikan. Tapi cara negornya harus halus, ada tata cara menegur pengunjung itu. Mohon maaf ya Dek, mohon maaf ya Bu, mohon memperhatikan dulu karena ini kunjungan lagi rame, sehingga kalau Ibu ini nanti nggak kedengaran. Jadi dengan kata-kata seperti itu mereka akan ngerti, mereka nggak tersinggung. Kalau sampai tersinggung tuh banget banget. Lalu mau ke museum mau ngapain lagi sih? Risik banget sih ibu-ibu mama gitu kan. Itu kalau saya tapi jangan ya seperti itu, karena saya kan habis dibantu buku pasti saya peluk. Jadi mereka pasti ini dasar cocok ini deh kan gitu kan. Tapi kalau yang belum seperti itu jangan. Alhamdulillah saya rodi banget di museum itu, kalau saya turun tangan itu semuanya ambiar ya, langsung contoh lagi karena sistem alur kalau kami itu ya. Jadi pemandu itu menurut kadang-kadang tahu kan kalau yang orang dari pinggiran Jakarta itu tahu duduk, tahu kotor di dalam ruangan museum, jualan asin dan sebagainya. Bu tolong ya jangan di sini, ini kan mengganggu pengunjung. Ya Allah, Ibu kalau tidak di taman belakang sana enak deh jualan stiker Bu. Nah seperti itu. Akhirnya pernah suatu saat ini cerita juga. Lagi kayaknya ini banget, rusuh banget gitu ya. Protek banget di ruangan ini. Tapi kalau bapak itu udah, tapi bapak itu kurang banget ya gitu. Nah dia karena nggak ngikutin, selesai saya sampai bicara ya, udah itu dia langsung pergi aja gitu. Nah setelah dia tahu bahwa ternyata Om itu adalah cocok bingit ya, keras ya, kemudian bercanda tapi keras gitu. Jadi langsung itu ketika itu langsung bisa diatasi. Nah seperti itu. Tapi itu yang dinamakan trik kepemanduan. Artinya perlu proses, perlu waktu. Yang sudah bisa silakan seperti saya, misalkan dengan bicara keras, bicara tegas, tapi di belakangnya low, ya. Jelas ya? Ada lagi? Halo? Yang tadi tanya? Hai tadi, Mas yang tadi tanya ada lagi? Cukup. Pertanyaan selanjutnya dulu Bapak ya, sebentar. Ini Bapak. Waktu secara totalitas maksimal, tapi kita ada kekurangan ya. Itulah manusia, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, dalam hal ini, untuk mengatasi hal ini, bagaimana supaya pelayanan itu bisa dilaksanakan, pelayanan itu bisa artinya pada titik akhir mereka tamu luar negeri itu, entah itu teman dan lain sebagainya, itu bisa puas, ya kan, dengan pelayanan kita. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah, ya Anda bertanya, saya bertanya dong. Saya kan harus punya dasarnya, menjawabnya juga, tak sembarangan. Ini kan pemanduan. Nah, yang dibawa turis luar negeri itu adalah teman dekat Anda, atau dari memang dia itu membayar Anda untuk sebagai tour guide di Indonesia. Mana yang mana? Ya Pak, jadi sebelumnya yang saya lewati adalah ketika ada sebuah program pertukaran pelajar, khususnya mahasiswa dari luar negeri yang datang ke daerah kami, waktu itu dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah memang jatuhnya adalah bukan teman dekat, tapi memang program itu yang meminta kami dari Duta Wisata dan juga Duta Budaya untuk mendampingi Pak. Oke, jelas saya udah tahu waktu itu. Iya. Udah duduk lagi. Siap. Ya kan ada dua versi Bapak itu. Kalau misalkan kamu luar negeri dengan membayar pemandu
beliau atau si pemandu itu, ya kita harus profesional karena kita udah dibayar, harus totalitas, ya kan? Nah, harusnya itu minta bantuan teman yang sekiranya ya honornya nggak gede-gede lah kan gitu, dibantu sama dirimu gitu ya kan. Nah itu adalah solusi ya. Nah sehingga mereka juga bayarnya nggak terlalu besar tapi pelayanannya bagus, ngerti ya kan. Nah situ juga sambil bisa belajar umpamanya. Nah kalau yang versi kedua bahwa itu adalah pertukaran pelajar, no problem ya. Anda bisa menjelaskan dengan combination language, ya. Justru combination language itu mereka juga belajar, Anda juga belajar. Udah banyak kok, ya seperti itu harus seperti itu. Karena mereka tujuannya belajar. Belajar itu, kalau misalkan mereka di museum itu belajar tentang kehidupan, semua kehidupan, aspek kehidupan. Sama halnya dengan pertukaran pelajar. Itu juga pelajaran bahasa juga. Misalkan ada yang dari Korea, ada yang dari China, ya pembelajaran itu. Nah, kesempatan untuk kita dong, kita kan saling tukar belajar seperti itu, ya kan? Artinya is okay, no problem. Dan kalau memang diperlukan secara detail banget, itu baru menggunakan minta pemandu museum. Ini kayaknya lebih detail dari minta dan sebagainya. Nah itu. Tapi kalau hanya sekilas aja pengenalan, ya it's okay, why not gitu loh ya. Anda sendiri yang bawa sama teman Anda. Jadi sekalian pembelajaran, misalkan hanya ngasih Hamzah, Hamidah dan lain sebagainya. Nah itu pembelajaran. Nanti akan lama-lama akan bisa. Gak harus fasih, gak harus bisa banget. Karena itu namanya teman pertukaran pelajar. Jelas? Siap, jelas Pak. Udah cukup ya? Cukup. Hanya kan malam ini harus mengutarakan, harus memberikan apa menyampaikan materi, tapi ternyata waktunya yang nggak bisa. Dan sekaligus saya dari tim IKMI mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami selama ini. Mungkin kata-kata saya yang terlalu kasar, kemudian teriak-teriak dan lain sebagainya, itulah saya. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Dan sekaligus dalam hal ini saya mungkin besok langsung akan pulang ke Jakarta. Jadi kesempatan inilah yang merupakan perpisahan sementara kita ya. Nanti suatu saat pasti akan ketemu lagi. Jadi sekaligus saya mohon pamit undur diri ya, besok kalau nggak ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan pemandu museum bisa. Dikdikbud Kaltim luar biasa. IKMI merdeka bangsa. Salam museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam berwisata. Alhamdulillah hari ini kita bertemu mengadakan BIMTEK dalam rangka pemandu museum. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi kepada seluruh narasumber yang pada hari ini sudah memberikan ilmunya dengan semangat dan sangat hebat sehingga semua audiens menjadi sangat bersemangat. Harapan kami dengan adanya BIMTEK ini, pariwisata di Indonesia khususnya permuseuman semakin maju dan terdepan dan bangkit dari keterpurukan kemarin waktu COVID. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sukses dan semangat untuk semua penggiat pariwisata di seluruh Indonesia. Salam berwisata.